Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1, kami akan membahas suatu sejarah Indonesia nih. Simak ya video berikut ini sampai selesai. Indonesia dalam perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan dibagi dalam 5 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, dan demokrasi Pancasila reformasi. Oke, masuk ke materi pertama. Indonesia mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil dalam berbagai bidangnya. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Inilah beberapa kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu adanya agresi militer Belanda 1 dan 2, lalu adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi, lalu ada gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa, dan adanya sistem pemerintahan yang terus berubah-ubah karena pemerintahan masih belum stabil dan masih belum konsisten dalam pemerintahannya. Perkembangan kehidupan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan dalam bidang politik. Yang pertama, terbentuknya negara Indonesia. Indonesia di awal kemerdekaan masih belum memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang jelas, sehingga pada 18 Agustus 1945 diadakannya sidang PPKI. Kemudian, pembentukan alat kelengkapan negara dan pemerintahan. Yang pertama, pembentukan lembaga kementerian atau departemen. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah. Kemudian yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dan yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Kemudian yang selanjutnya, pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, perubahan fungsi KNIP. Fungsi awal KNIP adalah sebagai pembantu tugas presiden. Kemudian, fungsi setelah diubah menjadi lembaga legislatif dan ikut serta dalam menentukan garis-garis besar haluan negara. Dibuktikan dengan diterbitkannya Maklumat Presiden 16 Oktober 1945. Pengembangan keragaman ideologi dan partai politik. Pada awalnya, Indonesia menganut sistem partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 22 Agustus 1945. Namun, banyak pendapat protes karena kurang sesuai dengan prinsip demokrasi. Sehingga berdasarkan Maklumat Presiden nomor 10, pemerintah mengizinkan adanya multipartai dan terbentuklah berbagai partai yang didasarkan pada beberapa ideologi, yaitu Partai Komunis, Sosialis, Nasionalis, dan Agama. Indonesia di awal kemerdekaan masih terus mencari sistem pemerintahan yang cocok, sehingga terjadi perubahan dari sistem presidensial menjadi parlementer dengan ditandainya Kabinet Syahrir. Kemudian perpindahan ibu kota. Karena Indonesia terus mengalami ancaman dan desakan dari luar yang membuat kacau, akhirnya pada tanggal 14 Januari 1946 diputuskan pemindahan ibu kotanya Indonesia dari DKI Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian Republik Indonesia Serikat. Indonesia dari awal kemerdekaan telah mengalami ancaman dari Belanda dengan dipuncaki adanya agresi militer 1 dan 2 oleh Belanda. Hal ini diakhiri dengan hasil konferensi meja bundar dengan Belanda yang mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Irian Barat dan bentuk negara Indonesia yang menjadi serikat. Berikut ini adalah hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Hatta. Kemudian pembentukan KNIP. Berikut ini pembagian 8 provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Perkembangan kehidupan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan dalam bidang ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia pada awal berdiri sangat kacau dan sulit. Pemerintahan yang baru saja terbentuk belum didukung pejabat yang ahli dalam menangani masalah perekonomian. Pada masa awal kemerdekaan, tingkat perekonomian Indonesia berada pada titik terendah karena peredaran mata uang yang tidak terkendali atau hyperinflasi, lalu adanya blokade ekonomi oleh Belanda, dan kosongnya kas negara. Adapun usaha dari pemerintah pada hal tersebut, yaitu upaya menghadapi blokade Belanda dengan menjalin hubungan diplomatik seperti perdagangan dengan bangsa lain. Lalu kebijakan untuk mengatasi perekonomian yang lainnya, yaitu dengan mengadakan konferensi ekonomi pada Februari 1946, lalu dengan mengadakan pinjaman nasional, mengadakan pembentukan planning board,
mengadakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA pada 1948, mengadakan rencana Kasimo, dan mengadakan Persatuan Tenaga Ekonomi, serta membuat Uang Republik Indonesia atau ORI. Perkembangan kehidupan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan dalam bidang sosial dan budaya. Sebelum kemerdekaan terjadi diskriminasi rasial dan membagi masyarakat menjadi beberapa kelas. Contohnya, pada masa penjajahan Belanda dibagi beberapa kelas, yaitu kelas pertama diisi oleh bangsa Eropa, kelas kedua diisi oleh bangsa Timur Asing, dan kelas ketiga diisi oleh bangsa Bumi Putra atau penduduk asli Indonesia. Lalu pada masa pendudukan Jepang dibagi juga dalam beberapa kelas. Yang pertama itu diisi oleh bangsa Jepang, yang kedua diisi oleh Bumi Putra, dan yang ketiga diisi oleh bangsa Cina dan Eropa. Lalu setelah merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang dan bebas dalam mengembangkan budaya mereka. Kembangan kehidupan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan pada bidang pendidikan. Sekolah di Indonesia pada zaman kolonial Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum-kaum bangsawan. Berikut ini adalah beberapa sekolah yang ada di Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu ILS atau Sekolah Rendah SD untuk keturunan Eropa, HCS Sekolah Rendah SD untuk keturunan Tionghoa, HIS Sekolah Rendah SD untuk Bumi Putra, kemudian MULO Sekolah Lanjutan dari HIS atau SMP untuk Bumi Putra, kemudian HBS Sekolah Jalur Akselerasi untuk SMP dan SMA, kemudian AMS Sekolah Lanjutan MULO untuk SMA, dan diperuntukkan untuk Bumi Putra. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PP dan K. Hal ini untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia karena sebelumnya hanya bangsawan yang bisa bersekolah dan serba terbatas. Proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PP dan K. Hal ini untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia karena sebelumnya hanya bangsawan yang bisa bersekolah dan serba terbatas. Pada masa ini juga banyak yang mendirikan sekolah dari sekolah biasa sampai sekolah dengan basis Islam dan semua ini dibebaskan untuk setiap rakyat atau tidak ada batasan ras, suku, dan kekayaan dan lain-lain. Dibuktikan dengan didirikannya Universitas Gadjah Mada. Demokrasi liberal dimulai pada tahun 1950 sampai 1959. Hal ini ditandai dengan sistem pemerintahan yang berbentuk serikat, berubah menjadi kesatuan atau Negara Kesatuan Rakyat Indonesia, dikarenakan sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, yang kabinetnya dipilih berdasarkan partai politik. Selanjutnya ditandai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi UUDS. Dan KNIP yang berfungsi sebagai parlemen diganti menjadi DPRS. Demokrasi liberal ditandai dengan adanya multipartai atau banyaknya partai politik pada saat itu. Partai besar diantaranya adalah Masyumi, PNI, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Pada masa demokrasi liberal, yang pertama, Natsir, 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua, Sukiman, 27 April 1950 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Wilopo, 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat, Ali Sastro Amijoyo, 1, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam, Ali Sastro Mojoyo, 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Yang ketujuh, Juanda, 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Dan di slide ini ada program kerja para kabinet demokrasi liberal. Yang pertama ada kabinet Natsir. Ia mulai pada 6 September 1950 dan ia berakhir pada Maret 1951. Pokok prokja dari kabinet Natsir adalah yang pertama menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, yang kedua mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, yang ketiga menyempurnakan organisasi angkatan perang, yang keempat mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, yang terakhir memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Yang kedua ada kabinet Sukiman.
Ia mulai pada 27 April 1951 dan ia berakhir pada 3 April 1952. Pokok Prokja dari Kabinet Sukiman, yang pertama menjamin keamanan dan ketentraman, yang kedua mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, yang ketiga mempercepat persiapan pemilihan umum, yang keempat menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Yang kelima menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang nomor 3 ada Kabinet Wilopo. Dia mulai pada 3 April 1952 dan dia berakhir pada 3 Juni 1953. Wilopo mempunyai 2 prokja, yaitu prokja dalam negeri. Yang pertama menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstitusi, DPR dan DPRD. Yang kedua meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga meningkatkan pendidikan rakyat. Dan yang terakhir pemulihan stabilitas keamanan negara. Dan prokja luar negeri, dia ada penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, ada pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nomor 4 ada Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama 31 Juli 1953 dan berakhir pada 12 Agustus 1955. Prokja pokok dari Kabinet Ali Sastroamidjojo yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran, 2 menyelenggarakan pemilu, 3 pembebasan Irian Barat secepatnya, 4 pelaksanaan politik bebas aktif, 5 meninjaukan kembali persetujuan KMB, ke-6 menyelesaikan pertikaian politik. Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini juga berhasil melakukan suatu prestasi, yaitu merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955 dan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika KAA pada tahun 1955. Nomor 5 ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Dia mulai pada 12 Agustus 1955 dan dia berakhir pada 3 Maret 1953. Pokok prokja dari Burhanuddin Harahap adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Ketiga, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. Dan keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas dan juga aktif. Kabinet Burhanuddin Harahap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti keberhasilan menyelenggarakan pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstitusi. Yang selanjutnya membubarkan Uni Soviet Indonesia Belanda. Yang ketiga ada menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat. Dan yang terakhir, bersama dengan polisi militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat kasus korupsi. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Ia mulai pada 20 Maret 1956 dan dia juga berakhir pada 4 Maret 1957. Pokok prokja dari Ali Sastroamidjojo II adalah prokja kabinet ini disebut rencana pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan mengembalikan Irian Barat. Yang kedua, membentuk daerah-daerah ekonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pengawal. Yang keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Yang keenam, pembatalan KMB. Yang ketujuh, pemulihan keamanan dan ketertiban. Pembangunan 5 tahun menjalankan politik luar negeri bebas dan juga aktif. Yang ke-8 ada melaksanakan keputusan KAA. Yang terakhir ada Kabinet Juanda yang mulai pada 9 April 1957 dan ia juga berakhir pada 5 Juli 1959.
Program pokok dari Kabinet Juanda dikenal sebagai Pancakarya, yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan RI, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Jaya, mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Indonesia di demokrasi liberal pada bidang ekonomi. Yang pertama yaitu gunting Syafruddin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kemudian gerakan Benteng. Sistem ekonomi gerakan Benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam program Kabinet Natsir. Kemudian sistem ekonomi Alibaba. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Kemudian gerakan Asad. Gerakan Asad yang digagas oleh Mr. Asad bertujuan untuk melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Dan Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede pada tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan yang ada pada FINEK adalah yang pertama, hasil KMB dibubarkan. Kemudian hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Kemudian hubungan FINEK didasarkan pada Undang-Undang Nasional. Kemudian Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, nasionalisasi perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Misi Indonesia pada demokrasi liberal pada bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu sosial. Pada masa ini, taraf hidup masyarakat semakin naik. Indikatornya adalah jumlah penduduk bertambah dan kota-kota semakin berkembang. Dibuktikan dengan pertumbuhan penduduk nasional tahun 1950 yaitu 77 juta jiwa, kemudian tahun 1955 85,4 juta jiwa. Kemudian pertumbuhan penduduk perkotaan yaitu tepatnya di Jakarta tahun 1950 ada 1,8 juta jiwa, kemudian tahun 1960 ada 2,9 juta jiwa. Dan jumlah buta huruf pada masa kolonial yaitu 92,6% dan pada tahun 1960 menurun yaitu 24%. Dan pada bidang kebudayaan, yang pertama yaitu dibentuknya panitia pembahasan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, munculnya sastrawan lokal atau Sitor Sitomorang, Pramodia, dan lain-lain yang mampu menggeser peran sastrawan asing. Kemudian, pers berfungsi menyuarakan realitas masyarakat dan pemerintah juga sebagai kontrol sosial. Kondisi Indonesia pada demokrasi liberal dalam bidang pendidikan. Pada masa demokrasi liberal, sistem pendidikan menggunakan sistem desentralisasi dan menitikberatkan pada spesialis. Lalu munculnya Pancawardhana yang menekankan pada nation dan karakter Buddha. Lalu disempurnakan menjadi Sabta Usaha Utama dengan cakupan yang lebih luas lagi. Demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi liberal di Indonesia berakhir karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu kekacauan politik yang timbul karena pertikaian antar partai politik. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstituante baru. Kemudian yang ketiga, dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Karena dikeluarkannya dekret tersebut, bergantinya demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin.